Dunia sekarang berebut mengenai mineral kritis tadi kan. Indonesia memiliki hampir semua. Contoh untuk electric vehicle ya, baterai ya. 10 komponen mineral terbesar itu 9-nya ada di Indonesia. Wow, kaya banget sebenarnya kita Pak ya. 10. Masyarakat bisa sadar bahwa yang menjadi backbone kita untuk menuju di 2045 ini adalah komoditas tambang. Jadi kita mindsetnya jangan benci tapi pengen curiosity ya. Kenapa barang-barang dari Cina itu murah? Tentu saja karena industri mereka bisa beroperasi dengan biaya murah kan. Kenapa bisa biaya murah? Ya tentu saja analisa kami itu karena energi yang mereka gunakan adalah energi murah, yaitu batu bara. Nama saya Hendra Sinadia, sehari-hari sebagai Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Indonesia, Indonesia Mining Association, disingkat APIMA. Jadi kami berperan untuk menjembatani, memfasilitasi aspirasi dari pelaku usaha, khususnya terkait dengan regulasi kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, dan juga kami berperan untuk mengadvokasi publik, berbagai stakeholders dalam dan luar negeri mengenai peran penting industri pertambangan Indonesia. Dan kami juga menjembatani kepentingan investor yang berminat untuk berinvestasi di Indonesia, dan juga kami juga memfasilitasi berbagai pertemuan dengan berbagai pihak, kedutaan besar atau pihak-pihak internasional yang lain. Dan Indonesia Mining Association juga sejak tahun lalu berperan menjadi ketua dari ASEAN Federation of Mining Association, sebuah organisasi yang telah berusia 41 tahun yang menjadi mitra dari Sekretariat ASEAN. Tambang merupakan masa depan Indonesia ya. Kita memiliki kekayaan yang sangat beragam dan sektor pertambangan bisa menjadi tulang punggung untuk pengembangan ekonomi ke depan atau bahkan menjadi salah satu andalan untuk mencapai tujuan bersama di Indonesia Maju 2045. Namun di sisi lain, peran kontribusi pertambangan yang besar dalam beberapa dekade ini justru sektor pertambangan masih menjadi andalan ya, sehingga pemerintah sangat tergantung untuk bagaimana mengembangkan ekonomi penerimaan negara dari sektor pertambangan. Jadi dua sisi, kita punya masa depan, tapi di sisi lain juga ketergantungan akan sektor pertambangan ini menjadi beban ya bagi pelaku usaha karena pemerintah masih sangat bergantung terhadap industri pertambangan. Sektor keberlanjutan di sektor pertambangan itu mencakup 3 pilar, yaitu ekonomi, kemudian sosial, dan lingkungan. Sektor pertambangan itu sektor yang sangat diatur secara ketat di berbagai bidang, termasuk di lingkungan hidup, di mana kita diwajibkan untuk melakukan reklamasi, rehabilitasi, pasca tambang. Industri pertambangan itu adalah industri yang unik ya. Pengusaha tambang yang telah mendapatkan izinnya itu sudah harus memikirkan bagaimana tambang itu direklamasi dan bagaimana tambang itu ditutup nantinya setelah izinnya berakhir 20 tahun atau setelah 30 tahun atau 40 tahun. Jadi membuka tambang kita harus memikirkan bagaimana menutupnya. Hari ini kita akan membahas satu sektor yang peranannya sangat penting sekali, strategis, tapi juga sensitif, yaitu bidang pertambangan. Di balik smartphone yang kita pegang, kendaraan listrik yang terus berkembang, bahkan di sekeliling kita ini semua ya, itu bertumpu pada mineral dan logam. Tapi harus kita akui, sektor ini memikul beban moral yang tidak ringan, itu catatannya. Bagaimana menambang tanpa merusak, bagaimana dikelola tanpa mengorbankan lingkungan dan masyarakat, dan bagaimana hilirisasi itu berjalan bukan hanya sebagai jargon, tapi menjadi ekosistem industri yang kuat. Nah, kali ini di Naratama Kompas.com kita akan berbincang dengan sosok yang tepat yang berada di pusaran isu ini. Beliau adalah Bapak Hendra Sinadia. Selamat datang di Naratama, Pak Hendra. Terima kasih sudah diundang, Mas. Ya, senang sekali di sela-sela kesibukannya berkenan hadir di Naratama, Pak ya. Pak, kalau kita overall gitu ya, kita langsung saja. Pak Hendra sudah bertahun-tahun di dunia mining ya, di bidang industri pertambangan ini. Apa kesan pertama yang itu bermakna bagi Pak Hendra di bidang pertambangan? Iya, pertambangan ini menarik. Ibaratnya love-hate relationship ya. Jadi tambang tuh banyak
benci, Ya, betul. tapi sangat dirindukan. Kadang-kadang dirindukan, gitu ya. Lebih banyak dibencinya ya. Ya, padahal seperti yang sampaikan Mas Amir tadi, di sekitar kita ini adalah barang tambang ya. Peradaban manusia dari awal zaman batu udah tambang, zaman batu kan. Tambang, batu ditambang ya. Masuk zaman industrialisasi, mesin uap, batu bara, masuk ke teknologi informasi, masuk ke transisi energi pun tambang dibutuhkan. Abad digital teknologi, mineral masih dibutuhkan. Abad ruang angkasa pun juga tambang dibutuhkan. Jadi kita nggak bisa lepas dari tambang ya. Handphone dan sekitar kita. Khusus Indonesia, menariknya Indonesia diberkahi oleh Allah ya dengan sumber daya mineral batu bara yang bisa disebut berlimpah. Nah, ini yang sebenarnya tantangan ya. Sehingga saya terpanggil, saya cukup lama di asosiasi, lebih dari 13 tahun ya. Saya bekerja di asosiasi pertambangan itu karena ada dorongan, ada passion bahwa tambang ini sebenarnya bisa menyejahterakan ya. Kita lihat beberapa negara di dunia maju karena tambang. Bahkan negara-negara superpower dunia, Tiongkok, Amerika, itulah negara-negara yang berbasis tambang awalnya ya. Inggris, Jepang juga dan lain-lain. Indonesia tentu saja, kalau kita lihat pengalaman Indonesia sendiri ya, supaya teman-teman bisa lihat konteksnya gimana pentingnya tambang di Indonesia, khususnya dalam ekonomi negara ya. Tahun 66 di saat krisis yang luar biasa melanda, saya baru lahir juga jadi belum tahu, tapi krisis yang luar biasa waktu itu 66 ya. Pemerintah akhirnya membuka investasi, liberalisasi ekonomi kita dibuka. Yang pertama masuk adalah perusahaan tambang. Ya, jadi bisa disebut penglaris ya. Freeport dalam hal ini mengambil segala risiko untuk masuk ke Indonesia yang zaman itu masih tanda kutip jahiliyah lah katakanlah ya. Masuk mereka tambang ya. Kemudian perjalanan waktu, krisis keuangan Asia di 97, ada reformasi waktu itu. Industri yang masih tegap berdiri adalah tambang. Ekonomi kita masih Dia ada di segala situasi ya Pak ya. ada sekali situasi. Kemudian krisis global financial 2008 ya. Indonesia salah satu negara di Asia Tenggara yang tidak defisit, tidak resesi ya waktu itu ya. Masih positif growth-nya. Negara tetangga kita itu defisit. Itu karena tambang. Nah, itu statement disampaikan oleh Menteri Perdagangan waktu itu Bu Mari Pangestu. Karena komoditas tambang lagi bagus. Dan baru-baru ini COVID ya. Pemulihan ekonomi kita ditopang oleh tambang. Transisi energi, tambang makin penting. Nah, oleh karena itu ini yang penting sekali buat kita bangsa Indonesia untuk memang tambang kita perlu perbaiki ya, bagaimana mengelola lingkungan, tapi kita nggak boleh tanda kutip musuhin. Oke. Pak Hendra ini sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Ya. Unik S1-nya ya. Kemudian Master of Business Administration di West Coast University California. Kemudian Master of International Business Administration di West Coast University California juga. Ini lintas ilmu ya Pak ya. Berarti ya, tambang itu ya. Dan bisa connect ya. Iya, di tambang memang memerlukan bukan hanya teknik teknik tambang ya, tapi banyak-banyak bidang lain ya. Dan khususnya karena latar belakang pendidikan saya di hukum, jadi tertarik untuk melihat regulasi dan kebijakan. Itu ya ternyata ya koneksinya ya. Indonesia sebenarnya negara yang diberkahi dengan cadangan yang luar biasa. Kita tuh masuk di banyak survei salah satu negara yang potensi mineralnya tertinggi di dunia. Salah satu negara. Dan kita semua hampir semua mineral kritis kita punya ya Pak ya. Ya ibaratnya supermarket ya. Kita punya semua. Batu bara dari kalori yang paling rendah, paling tinggi kita ada. Nah Pak, kita masuk ke jargon yang biasanya ada di bidang pertambangan, good mining practice ini. Nah, seberapa jauh Indonesia itu sudah benar-benar menerapkan standar ini Pak? Dan apakah masih ada gap gitu ya antara teori dengan praktik gitu? Nah, tambang tuh industri yang sangat banyak diatur, heavily regulated ya.
Itu yang pertama, tambang itu diatur sangat ketat karena resikonya tinggi. Industri yang resiko tinggi, geologi, resiko harga juga, resiko geopolitik. Karena satu perusahaan tambang, once dia invest, dapat izin, katakanlah dapat izinnya 20 tahun, 30 tahun, mereka nggak kemana-mana lagi tuh. Udah di situ aja. Itu diatur secara ketat. Jadi bagian dari tambang itu regulasi sangat ketat dari eksplorasi sampai penjualan pengangkutan sampai processing. Nah, perlu dicamkan bahwa pertambangan itu adalah pada dasarnya rangkaian kegiatan. Jadi publik hanya melihat penambangan itu dari ekstraksi. Betul. Nambangnya Mas, eksploitasinya. Tapi harus diingat, tambang itu di paling ujung, paling awal adalah eksplorasi. Makanya kan sarjana juga beda Mas ya, sarjana teknik geologi, karena mereka punya keahlian untuk mengetahui isi perut bumi, cadangannya ekonomis apa enggak, cadangan apa yang dalam mineral apa. Kemudian ditambang butuh teknik tambang, keahliannya berbeda. Diproses lagi itu butuh teknik metalurgi. Jadi tanpa eksplorasi itu nggak ada tambang. Kita nggak tahu di cadangan ini apa sih, ekonomis nggak? Butuh eksplorasi. Nah, eksplorasi itu sangat beresiko, modal besar. Ya kalau nggak dapat cadangannya udah diinvest ratusan juta dolar, puluhan juta dolar, duit habis. Itulah eksplorasi. Nah, oleh karena itu tambang itu memang mementingkan perlunya ada satu kepastian hukum, ya, regulasi, sehingga tambang itu bisa diusahakan secara ekonomis. Oke. Ya. Tapi kalau kita melihat misalnya Pak, di beberapa tempat itu mereka meninggalkan lubang-lubang tambang, bekas tambang yang entah kenapa, kemungkinan ya, apakah mereka ini tambang-tambang ilegal atau apa, tapi itu menjadi akhirnya citra tambang secara umum itu menjadi negatif, sering meninggalkan bekas-bekas tambang yang tidak direklamasi. Itu gimana Pak untuk memastikan bahwa regulasi itu tidak cuma di atas kertas, tapi juga bisa ditaati di lapangan? Iya, jadi tadi saya lupa good mining practices ya. Jadi itu bagian dari pemenuhan kewajiban. Jadi pada dasarnya satu pemegang izin itu sudah setelah mendapatkan izin itu aturan yang dibuat sangat ketat kewajiban-kewajibannya. Jadi pada dasarnya adalah good mining practices, bagaimana kita mematuhi atau comply dengan berbagai aturan. Itulah good mining practices. Sehingga kalau kita melaksanakan semua peraturan baik lingkungan, sosial, atau juga melaksanakan tata kelola dengan baik, tadi isu mengenai lubang-lubang tambang yang ditinggalkan harusnya nggak jadi isu. Karena udah ada aturannya, ada aturannya, kewajibannya ya Pak ya, sebenarnya. Betul, aturan kita sih sangat ketat ya menurut kami ya. Kecuali kalau memang dia tambang ilegal, itu bukan ranahnya itu IMA dan kawan-kawan ya. Iya, itu ilegal. Itu sudah penegakan hukum ya Pak. Iya, tentu. Oke. Pak, saat ini yang sedang dikeluarkan oleh industri itu apa saja Pak? Kan banyak hal itu yang kita beritakan setiap hari gitu. Tapi yang paling menjadi concern di mungkin dunia sebelum masuk IMA. ke isunya banyak banget ya Iya, di tambangnya. Tapi tentu yang paling pertama, yang paling krusial adalah persepsi masyarakat ya, yang masih lebih banyak negatifnya. Karena menurut saya, melihat pengalaman dari tambang, persepsi itu kan menimbulkan, bisa mempengaruhi keputusan kebijakan yang diambil oleh regulator. Karena masyarakat mempersepsikan, oh tambang nih buruk nih ya. Oh iya, kalau saya keluarin peraturan yang memberatkan mungkin saya dapat dukungan. Nah, persepsi itu yang industri perlu perbaiki dan juga pemerintah perlu lebih memahami. Isu yang kita hadapi yang paling krusial saat ini adalah kalau harga itu di luar kuasa ya kan, itu market driven ya, baik harga komoditas nikel, batu bara, tembaga dan lain-lain. Tapi yang paling penting adalah isu biaya operasional yang terus meningkat, terutama kewajiban keuangan akibat regulasi dan kebijakan yang terus berubah-ubah. Nah, itu yang kita alami. Banyak banget tarif royalti naik, kemudian aturan penggunaan biodiesel positif aturannya, tapi tentu saja beban biayanya makin besar. Kemudian juga dana hasil ekspor yang disimpan itu juga menyulitkan perusahaan untuk melakukan investasi atau rencana kerjanya ke depan gitu ya. Kalau secara umum di anggota IMA ini harga komoditas di produk-produk IMA ini cenderung turun atau naik Pak?
Kalau di IMA, Asosiasi Pertambangan Indonesia, asosiasi yang udah 50 tahun, asosiasi yang pertama kita ada komoditas tembaga anggotanya ya. Ada emas, ada aluminium, ada nikel, ada batu bara. Nah, sekarang kalau lihat komoditas yang lagi moncer itu ya emas ya. Emas. Yang lain trennya sedang menurun tapi masih dalam level yang bisa dikatakan kuat. Tapi tentu saja yang menjadi beban kalau harga turun itu adalah biaya operasional yang meningkat sehingga marginnya makin tipis gitu Nah, ya. dari harga yang sedang turun tadi Pak, dan problem-problem yang sudah di list tadi, sebenarnya apa yang paling memberatkan industri ini dan bagaimana Imam memandangnya tadi? Oke, yang berat tentu saja satu sisi kami bersyukur, industri pertambangan bersyukur itu masih menjadi industri yang punya kontribusi yang signifikan bagi perekonomian nasional, perekonomian regional. Tadi saya jelaskan beberapa tahapan krisis yang dialami sektor pertambangan jadi kontributor utama ya. Namun ketergantungan terhadap komoditas mineral dan batu bara dari pemerintah karena mungkin sektor-sektor lain belum bisa bertumbuh kecuali sawit juga bagus ya. Ini yang membuat industri pertambangan bagi pemerintah yang dalam tekanan pressure ya untuk mengelola keuangan dunia akibat gejolak ekonomi dunia, ini mau nggak mau mengandalkan dari sektor pertambangan, dari royaltinya, dari pajaknya, dari semua setoran-setoran berbagai sektor. Sehingga tadi yang sampaikan ada royalti yang dinaikin, ada kewajiban DHE untuk memperkuat cadangan rupiah. Nah, pemerintah sangat tergantung dengan sektor pertambangan. Sementara pelaku usaha itu tergantung juga dengan volatilitas harga. Kebetulan harganya rendah. Nah, itu sih. Jadi kami satu sisi tentu saja berbangga, berkontribusi. Tapi satu sisi kami yang menjadi industri yang sangat diharapkan oleh pemerintah. Tulang punggung, backbone lah ya. Itu kira-kira. Tapi dan juga persepsi belum baik buat sektor. Padahal di situasi ini kita butuh support ya, persepsi masyarakat bahwa tambang ini harusnya kalau dikelola sama-sama dengan support masyarakat bisa menjadi industri yang menjadi tulang punggung menuju Indonesia maju. Kurang lebih gitu kira-kira. Nah, Pak Hendra tadi mention tentang tadi ya eksplorasi. Nah, kalau saya dengar dari para anggota IMA ini sebenarnya kecenderungannya eksplorasi itu makin minim Pak ya. Ini apa yang terjadi? Kenapa eksplorasi entah itu di tambang bahkan di oil and gas pun juga makin susah, makin minim gitu ya. Pertanyaan menarik nih. Ini sebenarnya persoalannya apa sih Pak? Apakah karena regulasinya, pendanaannya, insentifnya atau kepastian hukumnya? Nah, yang pertama adalah eksplorasi itu sangat high cost ya. High risk, high cost, high risk, tapi high profit kalau nemu ya. Jadi ada data kajian dari berbagai lembaga internasional itu success ratio dari kegiatan eksplorasi di tambang dunia secara global itu di bawah 5%. Jadi secara singkatnya misalnya satu perusahaan investasi untuk eksplorasi $10 juta ya untuk di beberapa titik, beberapa hektar area untuk komoditas tertentu. Berarti sukses rasionya hanya 500.000 ya, 5%, kurang lebih 5% sukses ratio. Jadi mereka berjudi tuh. Saya gelontorkan duit sekian, kira-kira ya dapatnya kurang lebih 5% chance untuk dapat. Di Indonesia karena hambatan regulasi, kepastian hukum yang tadi disampaikan dengan beban kewajiban operasional, sukses rasio di Indonesia menurut hasil survei itu malah di bawah 3%. Ya, sehingga kita lihat dalam 20 tahun terakhir ini, khususnya sejak 99, itu perusahaan-perusahaan eksplorasi makin menjauh Indonesia. Dulu di tahun 80-an, 90-an, lebih dari 100 perusahaan yang disebut junior companies, itu junior mining companies, itu perusahaan-perusahaan startup lah ya kalau di industri digital yang mencari pendanaan di bursa, kebanyakan dari Australia dan Kanada. Mereka yang taking risk untuk mencari, karena di tambang itu lazim itu perusahaan-perusahaan junior itu melakukan eksplorasi dulu, mencari cadangan-cadangan yang kira-kira ekonomis. Kalau mereka dapat, mereka jual. Nah, perusahaan tambang yang membeli. Nah, di Indonesia dulu 80-an sampai 90-an awal itu ratusan perusahaan yang datang ke Indonesia untuk mencari eksplorasi. Sekarang hitung dengan jari.
Itu penyebab utamanya apakah karena potensi di Indonesia mulai berkurang ataukah karena faktor X tadi misalnya regulasi dan sebagainya? Potensi masih banyak. Justru kita yang tadi saya sampaikan di awal, Semua ada ya, kita potensinya ada. Bahkan supermarket, yes, mineral kritis semua ada di sini benar, ya. justru orang transisi energi, EV misalnya, atau pembangkit listrik tenaga bayu, atau solar PV, itu kan komoditas tambang semua. Kita ada semua di sini. Isunya adalah karena kepastian hukum ya dianggap belum menjamin adanya investasi yang jangka panjang. Jadi kalau mereka menggelontorkan duit 10 juta dolar, 100 juta dolar, miliar dolar untuk melakukan eksplorasi, tapi jaminannya nanti mereka ragu. Wah, jaminan saya apa nih untuk bisa melanjutkan investasi? Oleh karena itu perusahaan-perusahaan eksplorasi banyak yang meninggalkan Indonesia. Dibanding dengan negara-negara tetangga, mana yang negara tetangga yang paling agresif Pak, yang dia bisa ini ya eksplorasi kemudian riset untuk mineral kritis maupun mineral jarang misalnya. Kalau eksplorasi mineral memang bukan hanya Indonesia mengalami isu yang sama, negara tetangga kita Filipina juga yang kaya, yang banyak teknologi nikel, tembaga juga eksplorasi juga terhambat di sana ya. Nah kalau logam tanah jarang itu negara tetangga kita sudah selangkah lebih maju. Ada Malaysia, ya ini dengan support dari perusahaan-perusahaan multinasional juga yang masuk ya. Kemudian di Vietnam, ya, Thailand itu mereka bisa maju. Nah di Indonesia yang punya potensi logam tanah jarang yang cukup banyak, ini pemerintah akhirnya menyadari bahwa ini penting untuk dikembangkan. Nah sekarang sudah berjalan, kita optimis mudah-mudahan dalam beberapa tahun ke depan akan berpotensi ya. Pak Indra, di dunia pertambangan itu juga harus connect dengan isu-isu global. Sustainability, ESG, net zero emission, ini gimana dunia pertambangan connect dengan isu-isu global ini? Iya, saya kira sustainability ini bagian inherent dari kegiatan pertambangan ya. Jadi bukan hanya pilar ekonomi, tapi juga pilar sosial dan lingkungan. Jadi perusahaan pertambangan itu harus menyeimbangkan ya kebutuhan kewajiban sosialnya, harus ada social license dari masyarakat, dan juga untuk bagaimana perusahaan tambang itu bisa mengelola lingkungannya. Jadi itu bagian yang integral dari kegiatan tambang. Apalagi di saat transisi energi gini, kita ke depan harus mengurangi emisi, karbon, dan lain-lain. Jadi pertambangan tidak lepas dari pilar ekonomi tentu saja, bagaimana mensejahterakan masyarakat, sosial ya masyarakat sekitarnya, dan juga lingkungan yang itu untuk berkelanjutan. Tadi dimention soal transisi energi. Nah, gimana caranya menyeimbangkan gitu Pak ya antara profit kemudian tuntutan sosial dan juga pelestarian lingkungan. Mengingat ada anggapan bahwa kalau kita mau masuk ke sustainability, ESG kayak gitu ya, net zero emission, cost-nya itu tinggi. Benarkah seperti itu? Ya, ini memang sebagian pandangan seperti itu. Tapi kalau bagi perusahaan-perusahaan yang punya visi jangka panjang ya, untuk berkelanjutan, ini merupakan tuntutan ya. Jadi cost-nya memang tinggi, tapi in the long run ini akan menjadi investasi yang positif. Oleh karena itu kita lihat perusahaan-perusahaan yang punya cadangan panjang ya, punya komitmen jangka panjang, itu mereka sudah melakukan investasi untuk menuju ke energi yang lebih bersih ya. Jadi dekarbonisasi di setiap rantai pasok kegiatan itu mereka benar-benar berupaya mengurangi emisi, mengelola lingkungan secara bagus, mengikuti standar-standar internasional ya. Compliance-nya, dan itu merupakan modal investasi yang akan memperkuat reputasi perusahaan, dan juga selain reputasi tentu dalam perdagangan dengan buyer atau stakeholder investor itu akan mempunyai nilai yang plus. Nah, terkait emisi karbon dan target net zero emission 2060 ya, Pak ya, di pertambangan ini kayaknya kayak mission impossible karena pertambangan dianggap sangat ekstraktif dan emisi karbonnya kan tinggi. Tapi saya pengen dengar nih, di IMA sendiri gimana untuk bisa mencapai net zero emission di 2060 itu, tahapannya seperti apa dan diskusi di dalamnya seperti apa Pak? Oke, perlu dicamkan kalau kita berbicara per komoditas ya, mineral dan batubara. Kita batubara dulu yang lebih ekstrim, yang paling ekstrim ya. Perlu dicamkan bahwa emisi yang terbesar dari komoditas batubara itu adalah di pembangkitan, power generation. Katanya itu menyumbangkan 30% lebih ya, emisi karbon ya. Dan itu total. Di perusahaan pembangkit listrik, bukan perusahaan pertambangan. Memang ada perusahaan ya, jadi itu beda ya, bukan anggota IMA ya. Iya, kalau ya. Ada
Ya di publik netizen ada apa Jakarta polusi karena PLTU mungkin di Kerawang. Wah ini karena tambang batu bara. Memang PLTU-nya dari batu bara, tapi bukan tambang batu baranya mungkin di Kalimantan Selatan, mungkin tapi publik melihatnya itu pembangkit listriknya Mas. Di tambang juga ada PLTU mereka ya internal untuk kebutuhan internal, tapi skalanya kecil. Nah di tambang memang menghasilkan emisi, betul ya. Kegiatan penambangan ada operasional menggunakan eskavator, alat berat, truk-truk, mesin-mesin menghasilkan emisi. Kita buka lahan juga menghasilkan emisi. Namun di tambang emisi yang dihasilkan tidaklah sebesar di pembangkit. Betul. Ya, pembangkitnya jauh lebih besar. Nah di tambang itu perusahaan yang tadi saya sampaikan di awal melakukan upaya reklamasi ya. Kita lahan yang dibuka kan. Emisi terbesar itu adalah dari pembukaan lahan kan Mas ya. Betul. Pembukaan lahan. Kalau di tambang kita buka lahan untuk penambangan itu kan kita diwajibkan reklamasi Mas. Kalau reklamasi kan kita berarti membalikkan lagi kita mengurangi emisi ya, kita berkontribusi bayar emisi yang sudah dikeluarkan lah ya. Kita bayar emisi yang sudah dikeluarkan, kita tambang, bahkan di banyak area reklamasinya sukses banget ya menjadi lahan ekonomi bagi masyarakat ya. Jadi sirkular ekonomi berputar. Nah, target untuk mencapai itu yang di perusahaan tambang adalah bagaimana kita melakukan praktek-praktek mengurangi emisi. Tadi salah satu reklamasi, kita juga menggunakan teknologi digital ya, dengan teknologi digital aplikasi pergerakan truk kita bisa atur, jadi emisi solarnya itu kita bisa hemat ya. Kemudian teknologinya sekarang udah ada robotik ya, sudah ada truk listrik juga sudah ada mulai pelan-pelan. Jadi emisi yang dihasilkan dari tambang itu bertahap berkurang. Nah sekarang isunya adalah bagaimana di pembangkitan ya dengan teknologi CCUS mungkin dan lain-lain ya, itu yang kita lihat untuk kedepannya. Secara teknologi bisa Pak ya, misalnya pakai carbon capture storage gitu misalnya ya, CCS itu ya. Justru itu Mas ya. Sekarang yang kalau ada carbon capture itu bisa menjadi solusi atau game changer. Malah kalau kita baca di bukunya Bill Gates ya, Understanding Climate Disaster yang diterbitkan di 2021, zaman COVID waktu itu kita banyak baca buku ya, karena nggak kemana-mana, itu disebutkan oleh Bill Gates bahwa teknologi carbon capture storage itu bisa menjadi jawaban bagi industri pertambangan batu bara. Karena kalau tadi saya sebutkan di tambangnya kita udah mengurangi emisi dengan berbagai cara, apalagi tadi kita menggunakan biodiesel ya Mas ya. Sekarang B40 itu mengurangi emisi 40% ya, solar ya, karena kita menggunakan campuran bahan bakar nabati dengan solar. Sekarang 40%. Meskipun memang biaya operasional makin tinggi, tapi secara emisi berkurang 40% dari. Kemudian dengan mechanical ada EV apa segala. Jadi di tambang ini dengan reklamasi yang dipercepat, tentu emisinya sudah makin bisa ditekan. Nah, kalau ada carbon capture, harusnya sih batu bara ya itu bukan menjadi isu yang serius lagi, karena kan udah nyaris sudah emisinya udah ditangkap, udah ditekan gitu ya. CCS atau carbon capture storage itu kalau diberlakukan di pembangkit listrik itu bisa nyumbang cost berapa sih Pak, kok kita implementnya kayaknya lambat gitu? Nah ini memang karena costnya menurut banyak ahli memang masih tinggi ya. Memang nambahin cost per kWh-nya mungkin ya. Dan tentu saja kita juga menyadari dan perusahaan pembangkit juga menyadari bahwa listrik buat masyarakat itu tetap tarifnya harus terjaga gitu ya. Iya. Pak, kita kan kayak punya love and hate relationship terhadap batu bara ini Pak ya. Nah, belajar dari negara yang lain kayak misalnya Cina gitu Pak. Bagaimana mereka memperlakukan energi batu bara ini Pak? Nah ini menarik. Tiongkok itu adalah negara pengguna batu bara terbesar di dunia, sekaligus juga negara produsen batu bara terbesar di dunia. Jadi mereka memproduksi 4, tahun lalu tuh rekor Mas. Kita Indonesia cuma 800 juta ton aja kelihatan besar banget. Padahal itu sangat kecil dibanding Tiongkok yang tahun lalu itu 4,6-4,7 miliar ton. Sementara mereka mengimpor 500. Jadi mereka membutuhkan lebih dari 5 miliar ton. Mereka tetap mengimpor ya? Mereka tetap mengimpor, kurang lebih 10% dari produksi mereka. Dan Indonesia adalah negara eksportir batubara terbesar ke Tiongkok.
Wow. Jadi lebih dari hampir 60% impor Tiongkok, batubara Tiongkok itu dari Indonesia. Ya. Nah, di Tiongkok mereka memang banyak pembangkit listriknya yang sudah dipensiun dinikan juga, yang emisinya retired, yang udah umurnya ini mereka pensiunkan. Tapi mereka banyak membangun PLTU baru yang dengan teknologi teknologi PLTU-nya yang lebih rendah emisi ya. Rendah emisi. Iya. Oke. Mereka membangun puluhan gigawatt. Nah, itu artinya bahwa paling tidak pembangkit-pembangkit itu yang dibangun sekarang dan belum selesai dibangun terus berapa tahun ke depan, itu masih membutuhkan biaya operasionalnya tuh bisa 20-30 tahun kan Mas? Berarti logikanya sampai 30 tahun itu mereka masih kemungkinan membutuhkan impor. Kemungkinan ya. Dan Indonesia importir terbesar, dan karena kualitas batu bara yang dihasilkan Indonesia itu kebanyakan memang match dengan desain dari pembangkit listrik di Tiongkok. Secara dari perspektif kita Indonesia, kita masih punya pasar di Tiongkok. Nah, di sisi lain Tiongkok juga secara masif membangun pembangkit listrik energi terbarukan. Solar PV-nya kita lihat ya. Jadi mereka jalan beriringan Pak ya? Jalan beriringan, mereka membangun masif energi terbarukan, bahkan dilihat di Economist ya. Jadi cover kan bagaimana Tiongkok itu memang menjadi superpower untuk renewable ya. Bahkan sekarang ngalahin Amerika. Oh, udah ngalah. Mereka superpower di renewable, mereka secara masif membangun, tapi fosilnya, batu baranya mereka juga terus membangun. Ini ada transisinya mulus ya. Transisinya mulus, dan memang energi mix-nya pelan-pelan nanti di tahun 2045 kalau salah, 2060 mereka menuju karbon netral ya. Peak penggunaan batu bara kalau salah mereka di 2035. Jadi meskipun mereka membangun PLTU-nya besar, tapi renewable-nya lebih besar, sehingga energi mix-nya memang akan lebih banyak nantinya ke renewable. Nah, mungkin pola di Tiongkok ini bisa jadi salah satu referensi buat Indonesia, karena kita punya kemiripan ya, kita juga punya batu bara gitu ya. Bagaimana Cina itu menciptakan energi batu bara itu bisa bersih gitu Pak? Nah, tentu melalui teknologi ya. Melalui teknologi dan riset, dan R&D-nya kan Tiongkok luar biasa ya, persentase R&D, sementara kita kan sangat minim. Nah, itu mereka juga membangun udah jauh-jauh hari infrastrukturnya. Kalau kita lihat teknologi konversi batu bara atau menjadi gas ya, atau gasifikasi teknologi di Tiongkok itu mereka udah bangun 40 tahun yang lalu. Wow, tapi sementara kita masih di atas kertas merencanakan. Kita baru di atas kertas. Tapi mereka juga menggunakan teknologi Amerika awalnya. Amerika yang invented itu dimodifikasi, dikembangkan oleh Tiongkok. Nah, mereka yang lead ya sekarang untuk gasifikasi. Jadi di Tiongkok sekarang bahkan aftur pun juga udah dari batu bara. Jadi gasifikasi batu bara yang kita cita-citakan sampai sekarang ini sudah direalisasikan oleh Cina mulai 40 tahun yang lalu. Mereka merintisnya 40 tahun yang lalu. Merintis, butuh waktu memang untuk bisa berkembang, dan dalam 10-20 tahun terakhir ini mereka sudah advance sekali. Dengan kemampuan Cina seperti itu, superpower di bidang energi, ternyata apakah itu yang menjadikan Cina sekarang superpower di berbagai bidang, termasuk misalnya bahan baku industri misalnya murah meriah dari sana, bahkan kita menggunakan kan ya. Ya, nah ini yang menarik nih, kalau lihat barang Cina kan wah murah banget ya. Dan kita nggak, atau mungkin kita nggak sadar ya, karena kenapa barang-barang dari Cina itu murah? Tentu saja karena industri mereka bisa beroperasi dengan biaya murah kan. Kenapa bisa biaya murah? Ya tentu saja analisa kami itu karena energi yang mereka gunakan adalah energi murah, yaitu batu bara. 68% sekarang pembangkit listrik di Tiongkok itu masih menggunakan batu bara. Jadi kebayang ya, mereka dengan kekayaan batu baranya dikembangkan untuk menghasilkan industri produk-produk yang murah. Sementara kan kalau kita lihat negara-negara Eropa udah meninggalkan batu bara, barang-barang mereka nggak bisa bersaing. India juga batu bara mereka 1 miliar ton, barang-barang India juga bisa bersaing. Nah, harusnya ini Indonesia dengan kekayaan batu bara kita bisa dimaksimalkan untuk produk-produk industrialisasi kita agar bisa bersaing. Tapi tentu saja ada tahapan bagaimana kita menuju karbon netral kan, tapi tanpa mengorbankan industri yang harusnya bisa menjadi backbone gitu ya. Pak, kembali ke komitmen reklamasi, kan selama ini kritik ke misalnya batu bara
cara nambangnya ugal-ugalan, terus supaya banyak yang mengabaikan keselamatan untuk masyarakat lokal. Nah, gimana biar IMA itu bisa mengimbau bahwa paling tidak anggotanya itu ya tidak mengabaikan tadi ya good mining practice tadi. Ya, kalau kami bersyukur di anggota kami di IMA adalah perusahaan-perusahaan yang dikenal patuh ya berdasarkan dari pemerintah atau bukan lembaga-lembaga independen. Itu udah memang banyak perusahaan-perusahaan yang mendapat peringkat yang positif ya untuk pengelolaan lingkungan ya. Dan di kami pun juga kita secara internal terus memfasilitasi sharing session ya. Jadi misalnya di proper ya pemeringkatan lingkungan hidup ya, ada berapa perusahaan yang misalnya dapat kategori emas, dan itu banyak ya perusahaan tambang yang dapat emas. Itu mereka sharing, oh apa sih, di mana indikator apa sih yang mereka bisa maju gitu ya. Perusahaan lain yang mungkin perlu diperbaiki, mereka saling belajar. Jadi kita internal. Nah tentu yang tantangan bagi kami adalah di luar itu ada ribuan perusahaan ya, ribuan perusahaan yang compliance-nya pun juga masih belum menyeluruh. Nah ini tantangan bagi kami. Tentu ini domain pemerintah, tapi kami sebagai industri juga turut terpanggil dan kita mendukung dengan berbagai forum. Salah satunya adalah IMA bekerja sama dengan Asosiasi Pertambangan Batubara. Itu di 2013 ya, waktu COP di Bali kita membentuk forum reklamasi lahan bekas tambang. Nah itu udah berjalan cukup bagus. Itulah salah satu forum di mana kita mendukung pembangunan pengembangan reklamasi untuk seluruh di industri pertambangan, tentu dengan koordinasi dengan Kementerian Kehutanan, Lingkungan, dan SDM. Pak, banyak hal, banyak framework yang bisa kita pakai untuk kita berkontribusi atau berimpact ke masyarakat sekitar. Ya. Ada yang pakai sustainability secara umum, ada yang pakai ESG, ada yang pakai CSR gitu ya Pak. Apapun itu, gimana cara memastikan bahwa tambang ini punya dampak yang positif, dapat nyata bagi masyarakat, baik dari sisi sosial, ekonomi, lingkungan hidup. Kalau di internal IMA, gimana cara mengimbau atau cara membuat perusahaan-perusahaan ini bergerak bersama gitu? Iya, ini pertanyaan yang menarik ya. Tentu saja masing-masing perusahaan punya kewajiban yang skala industrinya juga beda-beda, tantangannya ya, keterdapatan mineralnya juga semua beda-beda ya. Tapi tentu merujuk kepada satu peraturan yang aturan-aturan pemerintah. Nah itu compliance terhadap aturan yang menjadi kewajiban. Nah itu yang tadi saya sampaikan, salah satu ya upaya kami melakukan fasilitasi diskusi sesama anggota dan juga mengundang pakar dan pemerintah untuk kita belajar bagaimana mengembangkan. Dan tentu saja dengan support dari luar, kami juga kadang belajar dari berbagai lembaga, karena anggota-anggota IMA juga banyak beberapa perusahaan yang induk perusahaannya itu terafiliasi dari berbagai lembaga internasional, misalnya ICMM, International Council on Mining and Metal, itu ICMM yang pionir untuk sustainability mining. Mereka punya standar-standar, jadi perusahaan-perusahaan belajar dari itu. Kemudian perusahaan-perusahaan yang ini di Indonesia juga banyak secara sukarela ikut beberapa standar ESG. Nah itu yang sharing dari perusahaan-perusahaan ini menjadi penting untuk kita sama-sama industri bisa tumbuh bareng, tapi tentu dengan supervisi yang ketat dengan pemerintah. Nah ini yang kami lakukan, terus berkonsultasi dengan pemerintah. Pak, kan ada beberapa masalah sosial yang di area tambang itu kadang ini ya berulang. Entah itu memang organik karena ada di masyarakat, atau kadang kita harus akui juga misalnya karena ada faktor eksternal yang ngomporin gitu ya. Tapi setidaknya memang ini persoalan yang harus jadi concern bersama. Misalnya ada konflik lahan, tenaga kerja lokal versus tenaga pendatang dari luar negeri misalnya. Kemudian juga ada tren ketergantungan satu pulau itu pada ekonomi satu perusahaan tambang tadi. Nah, gimana cara memperbaiki ini semua Pak, cara mengurangi persoalan-persoalan sosial ini? Nah, ini yang menarik tadi ya, ketergantungan satu daerah, satu kabupaten, satu provinsi ke perusahaan tambang itu. Kalau perusahaan tambang itu selesailah pulau itu. Betul, ke perusahaan-perusahaan tertentu ini yang sejak lama, sepanjang pengetahuan saya di IMA 20 tahun yang lalu kita udah concern mengenai ini. Makanya
IMA dan beberapa perusahaan juga pernah beberapa kali melakukan studi-studi ya, kerjasama dengan beberapa lembaga dari universitas untuk mengkaji dampak ekonomi dari perusahaan-perusahaan tertentu ya, di provinsi maupun di kabupaten. Nah, indikatornya kita lihat kalau ketergantungannya itu misalnya satu perusahaan ya di Papua misalnya ya, Freeport ya dalam hal ini, atau nanti Harita di Pulau Obi ya. Kalau di Freeport waktu itu hasil kajian kita dengan UI tahun di awal 2000-an itu persentase PDRB kontribusinya waktu itu 90% ya kalau nggak salah ya. Tinggi banget. Iya. Bagi perusahaan tentu ini menunjukkan bahwa wah kontribusi Kontribusinya besar. gede. Tapi setelah 5 tahun itu berkurang, tapi berkurangnya sedikit ya, turun jadi 87. Ada kemajuan bagi daerah tersebut, tapi ini masih lambat. Artinya bahwa ketergantungan daerah tersebut itu masih tinggi terhadap perusahaan tambang tertentu. Nah, ini yang harusnya menjadi alarm ya bagi pemerintah daerah, bukan hanya di tempat tadi, ada di kabupaten lain juga, provinsi lain, bahwa daerah harus melakukan inovasi untuk memikirkan bagaimana pasca dari tambang tersebut ini daerah bisa survive. Tapi syukur setelah berapa tahun kita melihat ketergantungan di beberapa daerah ini sudah mulai membaik ya. Mulai persentasenya berkurang, artinya daerah sudah mulai tumbuh sentra-sentra ekonomi baru yang tumbuh dari kegiatan pertambangan. Nah, ini yang jadi tantangan bersama. Kita masuk hilirisasi, Pak. Ya. Hilirisasi yang menjadi concern pemerintah dan juga harapan masyarakat bisa berkontribusi ke ekonomi lokal maupun nasional. Membangun hilirisasi itu tidak mudah dan tidak murah. Tapi di kita masih ada yang terputus, Pak, antara hulu ke hilir itu. Misalnya kita sudah bangun di hulunya, sudah berupaya membangun smelter misalnya, tapi ternyata yang memanfaatkan hasil smelter itu, industrinya di dalam negeri itu belum ada. Ya. Ini gimana ngatasinnya, Pak? Oke, kita pertama mungkin saya agak panjang sedikit, mohon maaf ya, terkait hilirisasi. Saya sebenarnya lebih suka dengan kalau di tambang ya, kita perspektif orang tambang itu lebih jelasnya istilahnya menurut undang-undang ya, Undang-Undang 4 2009 tentang mineral dan batubara, itu diistilahkan peningkatan nilai tambah melalui pengolahan pemurnian dalam negeri. Panjang banget kan ya? Iya. Peningkatan nilai tambah melalui pengolahan pemurnian dalam negeri. Pengolahan pemurnian dalam negeri, jadi barang tambangnya, komoditas bijinya diproses, diolah, dimurnikan di dalam negeri. Itu yang di istilah kerennya adalah hilirisasi ya. Jadi proses dari penghiliran atau proses pengolahan pemurnian komoditas mineral menjadi produk hilir. Nah, ini yang banyak miss ya, publik mungkin melihatnya, kalau lihat hilirisasi di tambang bagaimana nih. Nah, hilirisasi di tambang, kalau kami dari perusahaan tambang, anggota-anggota kami, hilirisasinya itu adalah sesuai dengan undang-undang, kita memurnikan, memproses, mengolah, memurnikan. Misalnya tembaga ya, konsentrat tembaga, konsentrat itu sudah diolah sebenarnya ya. Konsentrat itu udah mulai diolah. Jadi bukan biji tembaga diolah menjadi konsentrat yang 95% nilai metalnya sebenarnya. Kemudian karena kewajiban dari regulasi pemerintah, kita diwajibkan mengolah sampai 99,99% menjadi katoda tembaga. Nikel juga begitu, ada tahapannya. Jadi sebenarnya di hilirisasi itu di tambang adalah kita mengolah produk antara sebenarnya. Nikel, ada nickel pig iron, ada ferronikel ya, menghasilkan stainless steel. Nah, stainless steel ini nanti ada, atau aluminium bauxite jadi aluminium, nanti ada produk hilirnya nih. Hilirnya tadi itu bukan hilir tembaga katoda ya, lempeng tembaga, tapi hilirnya nanti akan turun lagi tuh ke kabel ya, kabel-kabel banyak, ada komponen HP gitu ya, mobil listrik, itu ujung hilirnya. Nah, yang ngebangun hilirnya siapa nih?
Harusnya pemerintah dan industri yang terkait ya, yang berminat. Itu kadang-kadang ya orang, wah gimana hilirisasi? Wah kalau hilirisasi perusahaan tambang udah nih, kita udah bangun. Tinggal yang nyambut tadi Pak ya. Yes. Ini sudah ada dibuat produknya oleh perusahaan tambang, tetapi Betul. belum semua terserap Belum oleh industri terserap. lokal. Nah ini yang di publik makanya dengan hilirisasi kadang kan orang melihat, oh hilirnya itu di ujung. Kalau kami nilai tambahnya udah dihasilkan, nilai tambah. Nah masing-masing mineral dari ratusan mineral itu nilai tambahnya nggak sama Mas. Iya ya. Nggak bisa disamain bauksit dengan mangan dengan timah, itu beda-beda gitu ya. Pak, tadi ya kita sudah bicara soal berbagai hal termasuk tadi mineral kritis, juga ada mineral jarang atau kita sebut tanah jarang, dan ini connect dengan situasi geopolitik yang sedang memperebutkan berbagai supply chain untuk electronic vehicle atau kendaraan listrik, dan juga untuk komputasi misalnya di bidang AI yang makin boros, membutuhkan berbagai hal misalnya semikonduktor, chip dan lain sebagainya. Pergeseran global ini harusnya kan membuat kita semakin strategis dan semakin ini ya punya bargaining position yang luar biasa kuatnya di dunia ketahanan energi ini Pak. Nah, gimana Pak Hendra membaca ini dan bagaimana menangkap peluang ini Pak, biar kita itu bisa unggul dan punya ketahanan energi juga? Iya, ini persaingan geopolitik ini makin menarik makin menarik, dan peran Indonesia, posisi Indonesia baik secara geografis atau secara ekonomi, kita negara terbesar di Asia Tenggara, ini merupakan satu keuntungan ya, dan juga secara politik internasional dengan upaya yang dilakukan oleh Presiden Prabowo untuk menjalin komunikasi intensif dengan berbagai negara besar di dunia, ini menjadi nilai plus yang modal kita ya. Nah oleh karena itu memang pengembangan logam tanah jarang ya, salah satunya itu melalui Badan Industri Mineral ini menjadi penting. Jadi semua komoditas mineral strategis, mineral kritis kita ini menjadi semakin penting karena dunia sekarang berebut mengenai mineral kritis tadi kan. Indonesia memiliki hampir semua. Contoh untuk electric vehicle ya, baterai ya. 10 komponen mineral terbesar itu 9-nya ada di Indonesia. Wow, kaya banget sebenarnya kita Pak ya. 10. Kecuali lithium ya. Lithium itu ada di Australia. Ya Tuhan adil ya tentunya. Indonesia kita ini punya banyak, tapi satu ada di Australia. Dan nah itu yang kekuatan itu yang menjadi modal. Nah di satu sisi juga untuk membangun mineral tadi diolah, dimurnikan, itu kan butuh energi yang murah kan, kita butuh batu bara. Jadi sebenarnya udah sangat sinkron nih, meskipun memang di tengah tren energi bersih, ekonomi hijau, penggunaan batu bara untuk pengolahan misalnya baterai untuk EV ya, kalau kita masih menggunakan pembangkitnya dari batu bara, ini menjadi sorotan ya dunia luar. Wah nggak mau nih nikel dihasilkan dari batu bara. Padahal dengan menggunakan batu bara, perusahaan yang mengolah atau memproses itu bisa dapatkan ekonomis yang lebih murah sebenarnya. Nah ini yang tentu saja kebijakan regulasi yang dibutuhkan penting, dan juga diplomasi internasional ini menjadi sangat penting untuk memperkuat posisi tawar kita dengan kekayaan mineral yang kita miliki gitu. Jadi harusnya, dan ketahanan energi juga ya, dengan batu bara yang kita miliki dan dengan sumber energi terbarukan, ini menjadi posisi tawar kita untuk membangun industrialisasi dan juga memastikan ketahanan energi kita bisa terjaga. Pak, untuk mineral kritis ini seberapa strategis sebenarnya ini bisa kita manfaatkan untuk masa depan yang lebih baik gitu ya, tetapi juga dengan lebih menggunakan prinsip kehati-hatian ya, biar ini tidak misalnya terlalu mencemari lingkungan seperti itu. Dan dibanding dengan tadi ya tanah jarang tadi, itu sekarang posisi kita itu bagaimana?
Oke, pertama mungkin kita untuk kepentingan tujuan bersama jangka panjang kita kan sebenarnya Indonesia emas ya. Oh iya. Kalau emas sendiri kan itu komoditas mineral. Iya ya. betul, kebetulan emas ya Pak. Kenapa tidak Kebetulan. Indonesia perak gitu Pak ya? Nah itu dia. Nah kalaupun juga perak kan itu mineral Tetap juga mineral ya. gitu ya. Jadi kuncinya adalah dengan menggunakan Komoditas entry ini. point-nya dari situ, masyarakat bisa sadar bahwa Hmm. yang menjadi backbone kita untuk menuju di 2045 ini adalah komoditas tambang. Hmm. Kan gitu ya. Jadi mindset kita nih komoditas tambang yang bisa menjadi andalan kita untuk 100 tahun Indonesia di 2045. Nah, tadi mineral kritis kita memiliki cukup banyak ya. Tapi tentu perlu prinsip kehati-hatian ya. Cadangan kita tidak bisa disebut sebagai melimpah, tapi dia juga terbatas ya, yang harus dikelola secara tepat, secara bijak. Dan kekayaan yang masih ada, yang tadi yang belum dieksplor, ini tentu menjadi tantangan. Karena kan cadangan kita itu kalau kita nggak lakukan eksplorasi untuk nikel kadang kalori tinggi ya, saprolit, itu kita hanya terbatas jangka waktunya. Sementara kita masih punya nih cadangan. Nah ini dibutuhkan eksplorasi untuk memastikan cadangan nikel kita masih panjang. Nah yang bersedia mengeksplorasi ini siapa Pak yang sekarang ini ya? Dengan kebutuhan dana yang pasti nggak sedikit. Tentu perusahaan-perusahaan pemegang izin yang perusahaan nikel sekarang misalnya ya, mereka juga diwajibkan ya untuk eksplorasi, dan setiap tahun sebelum pada saat mengajukan rencana kerja anggaran biaya itu dilihat juga ini bagaimana progres eksplorasinya. Jadi eksplorasi itu tentu juga kewajiban dari pemegang izin. Tapi eksplorasi itu juga bisa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang ingin berinvestasi masuk ke melakukan eksplorasi, tadi junior companies yang dari luar gitu ya. Nah ini yang menjadi tantangan bagaimana agar momentum ini kan momen sekarang Mas ya. Momen ya misalnya tadi nikel udah cukup banyak ya. Iya. Tapi satu komoditas yang menjadi primadona yang akan terjadi kelangkaan, yang mineral yang sangat dibutuhkan sebenarnya itu adalah tembaga. Semua di dunia semua itu membutuhkan tembaga. Tembaga itu yang paling banyak dibutuhkan di mana-mana ya. Dan Indonesia punya tembaga, tapi kebutuhan dunia karena supply-nya juga terbatas, karena nggak mudah mengembangkan tambang tembaga, butuh belasan tahun, bukan hanya di Indonesia tapi di belahan dunia lain. Jadi tembaga akan shortage nanti di 2035. Nah tadi kebalik lagi, kalau mau dieksplorasi itu kan butuh belasan tahun. Ya, betul. Harus momennya sekarang nih. Harus sekarang ini. Harus sekarang. Kalau terlambat ya sudah, kita nggak punya. Kita kehilangan momentum lagi. Oke. Gitu. Nah, padahal di eksplorasi itu kita seperti memetakan masa depan 2045 misalnya Kak Bapak. Kita masih punya cadangan gitu Pak ya. Nah, ini kita juga punya ini ya, banyak pihak yang berkepentingan di situ. Nah, terkait pendanaan, sebenarnya kan para pelaku industri ini kan membayar misalnya royalti entah dengan berbagai dan elemen-elemen lainnya, retribusi lainnya. Ada nggak pendanaan itu untuk misalnya di kepentingan entah itu riset, entah itu tadi ya kepentingan eksplorasi, kepentingan untuk membangun teknologi yang kompetitif gitu? Iya, kalau riset teknologi tentu masing-masing perusahaan juga pasti ya menyisikan ya sesuai dengan kebutuhan rencana mereka jangka panjang pasti ada. Nah, kalau dari porsi pemerintah sendiri kita udah ketahui memang porsi anggaran untuk research development kita termasuk yang terendah di Asia Tenggara ya. Ini khusus di mining? Enggak, atau semuanya secara umum ya. Okay. Kalau di mining ya mungkin dengan indikator apa kita melihat bahwa teknologi nikel pun juga itu masuk dari Tiongkok. Iya, berarti betul. kan kita masih belum siap. Belum gitu siap. Ya. Okay. Nah ini alokasi anggaran untuk pengembangan teknologi juga. Nah kalau yang menarik tuh di batubara ya. Kalau di batubara ada waktu pengambil kebijakan di sebelumnya itu ada royalti yang 13,5% bagi pemegang PKB 2B, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, itu 13,5% royaltinya. Ada sebagian dari itu 6,5% kalau salah, dari itu 13,5%, jadi royaltinya 7%, 6,5%-nya itu untuk ke pemerintah nanti dialokasikan untuk dana pengembangan batubara untuk lingkungan, teknologi bersih apa segala. Jadi sebenarnya udah dipikirkan oleh pengambil kebijakan sebelumnya bahwa
perusahaan tambang membayar royalti, pemerintah mempunyai tanda kutip kewajiban moral untuk juga memanfaatkan kontribusi perusahaan untuk mengembangkan batubara, teknologi batubara ke depannya. Sehingga kalau memang itu dulu konsisten oleh pemerintah, harusnya sih teknologi batubara bersih udah ada di kita nih. Tapi kan kenyataannya royalti itu menjadi yang dibayarkan oleh perusahaan jadi masuk ke kas negara untuk kegunaan operasional, sehingga yang disalurkan untuk mengembangkan ke batubara atau industri pertambangan itu agak minim. Nah, ini yang tentu kebijakan fiskal yang mendukung pengembangan industri pertambangan batubara, R&D-nya ya. R&D juga ini kita sangat butuh dari pemerintah, karena kan agak ironis ya, sektor kita yang menjadi salah satu kontributor PNBP yang terbesar, tapi pengembangan teknologi mineral atau batu bara bersih itu justru kita hanya berharap dari luar. Iya, betul ya Pak ya. Bahkan misalnya ya, kita tuh sangat bergantung teknologi pengolahan tadi ya, nikel tadi ya, dari Cina. Kalau nggak ada Cina kita nggak bisa memproses sampai smelter beroperasi gitu. Nah, tentang peran teknologi, kemudian AI, sekarang juga ada automasi, istilahnya ada precision mining. Saya melihat beberapa tambang sudah menerapkan, bahkan dia bisa menambang underground dari bawah tanah, dikendalikan menggunakan remote kayak main game tuh, pakai joystick gitu. Masa depan pertambangan yang presisi kayak gini, ini sudah menjadi semacam visi di IMA belum sih Pak? Nah, ini menarik. Teknologi digital ini menjadi bisa disebut sebagai game changer di pertambangan ya. Game changer dalam artian banyak mineral-mineral itu menjadi ekonomis dengan adanya teknologi digital ya. Itu satu sisi. Sisi kedua, perkembangan digital ekonomi yang terus berkembang dari Internet of Things, kemudian AI, ada artificial general intelligence, terus nanti ke depannya itu akan semakin membutuhkan komponen mineral, ya. Kemudian energi yang intensif, ya. Data center itu luar biasa butuh ada kajian dari International Energy Agency, pengembangan data center itu ke depan itu bahkan katanya butuhkan sangat masif energinya. Nah, Indonesia punya keduanya kan, punya mineral yang dibutuhkan untuk teknologi digital, kita punya energinya juga. Nah, ini yang tentu saja menjadi peran penting ya, digital teknologi di pertambangan kita. Nah, dengan adanya digital teknologi, dengan macam-macam lah, dengan ada drone, kemudian dengan AI, eksplorasi itu bisa menjadi salah satu solusi dengan melalui penggunaan teknologi digital. Ya. Jadi itu sebenarnya sudah masuk dalam sudah mulai diaplikasikan juga ya, teknologi-teknologi itu di sektor pertambangan kita. Di perusahaan-perusahaan juga sudah mulai menggunakan AI. Namun yang satu sisi tadi saya sebutkan, memang investasi untuk perusahaan masuk di eksplorasi masih minim. Tapi penggunaan AI di eksplorasi di perusahaan-perusahaan yang eksis sekarang sudah mulai dilakukan. Jadi akurasi cadangan yang ditemukan, terus rencana penambangannya dengan menggunakan AI itu bisa meminimkan resiko kecelakaan dan juga meningkatkan produktivitas. Dan bisa mengurangi limbah ya Pak ya, kalau lebih precision gitu ya. Betul. Nah, itu bagaimana biar itu menjadi prioritas perusahaan-perusahaan besar terutama ya, karena dengan precision mining itu satu bisa mengurangi limbah, nilai keekonomian, kedua nilai keekonomiannya makin meningkat Pak ya, terus kemudian tiga bisa recovery-nya nanti bakal cepetan gitu ya, nggak harus menggali lubang semenganga itu. Terus kemudian emisinya juga pasti akan lebih berkurang. Iya, teknologi sangat membantu ya, perusahaan bisa lebih ekonomis, lebih efisien, dan juga bisa memproyeksikan secara tepat ya rencana-rencana kerjanya dan minimalkan safety-nya. Dan di satu sisi tadi saya sebutkan bahwa teknologi digital itu membutuhkan energi dan membutuhkan komoditas mineral ya. Oke. Pak Hendra, hampir ada 1 jam kita ngobrol. Mungkin Pak Hendra bisa kasih closing, terutama terkait dengan industri mining yang sebenarnya kita tetap bertumbuh pada mining ini, bahkan jadi backbone tadi Pak ya, jadi tulang punggung. Tapi di sisi lain tadi ya masih ada
anggapan-anggapan yang kurang pas itu. Nah mungkin silahkan ini ditujukan untuk audiens kita, publik kita, dan juga pengambil kebijakan. Silakan Pak. Iya, kita perlu lebih memahami, mendalami ya, bahwa sektor pertambangan ini kita tidak bisa lepas komoditas mineral, dan semakin pentingnya mineral ini ke kehidupan kita, bahkan ke seharian dan keekonomian ke depan. Ini yang menjadi, dengan pemahaman yang lebih baik ya. Jadi kita mindsetnya jangan benci, tapi pengen curiosity ya. Curiosity ini kita harus hidupkan. Kenapa sih tambang begini? Kenapa sih tambang gini? Kalau curiosity itu kita jalankan, itu kita bisa melihat bahwa banyak praktek-praktek pertambangan yang bisa menjadi contoh baik ya, good mining practices. Dan ini harusnya kalau kita memahami itu, kita bisa melihat, wah ternyata sektor aman kita juga bagus ya, dan ini positif. Dan seeing is believing ya, kadang ya. Jadi kalau kita sebelum lihat tambang yang bagus mungkin stigmanya negatif, tapi kalau kita sudah berkunjung, kita melihat, wah ternyata prakteknya bagus. Tapi kan itu kesempatan nggak banyak yang bisa ini ya. Nah tapi secara publik kita harus menyadari bahwa sektor pertambangan ini kalau kita sama-sama jaga ya, masyarakat ya jaga ya, dan juga mengawal perusahaan dan pemerintah untuk menjalankan fungsi tugasnya dengan baik. Ini saya yakin banget nih, sektor kita ini bisa jadi backbone ya ke depan untuk Indonesia emas. Dan di tengah transisi energi geopolitik, kita menjadi lebih penting nih. Komoditas pertambangan menjadi sangat penting, mineral ya. Kita lihat berbagai belahan dunia sekarang, perebutan konflik itu salah satunya dilandasi oleh perebutan sumber daya mineral. Jadi ini memberikan sedikit tambahan bahwa betapa pentingnya sekarang dalam geopolitik mineral kita. Dan kita bersyukur di Indonesia juga banyak perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan bahkan beyond compliance ya, best practices, world class ya, dan itu dikerjakan sebagian besar oleh anak-anak bangsa. Nah ini yang harusnya menjadi kebanggaan kita untuk menunjukkan bahwa industri pertambangan kita ini bisa menjadi ini. Dan industri pertambangan bukan hanya berkontribusi terhadap lingkungan sekitar, tapi juga membantu berkontribusi mendorong industri lain bertumbuh. Misalnya penggunaan biodiesel, sawit ya bertumbuh. Kita juga mensupport DHE meskipun itu jadi beban, tapi perbankan kita juga mendapat berkah gitu ya. Kemudian juga logistiknya juga, perusahaan logistik juga berkembang, dan juga jadi industri ini kita melihatnya secara ekosistem nasional kita. Dan saya yakin dengan visi dan misi dari Presiden pemerintahan saat ini yang mendukung sektor pertambangan, kita bisa lebih maju. Oke. 1 jam bersama Pak Hendra, banyak insight yang kita dapatkan. Obrolan kita hari ini mengingatkan bahwa pertambangan itu bukan hanya soal menggali sumber daya saja, tapi juga seharusnya menggali tanggung jawab terhadap lingkungan, masyarakat, dan masa depan energi kita Pak ya. Dan pada akhirnya industri ini akan dinilai bukan dari seberapa besar produksinya yang dihasilkan, tapi seberapa panjang manfaatnya bagi masyarakat kita dan dirasakan oleh semua kalangan, termasuk masyarakat lokal yang ada di sekitar tambang. Semoga insight dari Pak Hendra dan obrolan hari ini bisa memberi gambaran yang lebih jernih tentang arah tadi sektor pertambangan Indonesia yang diakui menjadi backbone, sekaligus menjadi pengingat bahwa keberlanjutan bukan sekedar aksesori di dunia tambang Pak ya, melainkan bisa menjadi pondasi dan harapan kita bersama. Saya Amir Sodikin, pamit, sampai jumpa di Naratama berikutnya.